Saya, Bu. Mekarunia, ada Bu. Junita, Saya, Bu. Nadila, Saya Bu. Nanda, Ada Bu. Putri Indah, Nggak ada yang hadir Bu. Jadi ini naik pulang, Bu. Rupanya sakit. ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian pada siang hari ini sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap Bu. Coba kalau sudah siap, di sini Ibu ingin mendengar tepuk semangat dari kalian semua. Tepuk semangat. Karena sudah semangat, jadi kan pembelajarannya akan berlangsung dengan santai. Baiklah anak Ibu, materi pembelajaran kita hari ini mengenai kehidupan manusia pada masa praaksara. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan apa itu masa praaksara. Nah, yang kedua, kalian itu dapat memahami mengenai periodisasi masa praaksara. Dan yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi mengenai hasil dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan memaparkan sedikit materi terkait dengan kehidupan manusia pada masa praaksara. Nah, anak-anak, di sini Ibu ingin menunjukkan sebuah gambar. Nah, dari gambar ini kalian bisa melihat dan memahami inilah kehidupan manusia pada masa praaksara, di mana kita bisa melihat bagaimana cara hidup mereka dan cara mereka mempertahankan hidupnya. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, kita itu harus mengetahui dulu apa ya Bu masa praaksara itu. Nah, jadi masa praaksara itu disebut juga zaman prasejarah. Masa praaksara disebut juga zaman nirleka. Nir yang artinya tidak ada dan leka yang artinya huruf. Oleh sebab itu, kita dapat menyimpulkan bahwa masa praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, dan zaman di mana manusia yang hidup pada saat itu disebut sebagai manusia purba. Bagaimana anak-anak sudah paham kan penjelasan mengenai pengertian dari masa praaksara itu sendiri? Nah, jika sudah paham, mari kita lanjut mengenai periodisasi masa praaksara. Nah, periodisasi masa praaksara ini disebut juga sebagai zaman berlangsungnya masa praaksara itu. Nah, yang pertama itu periodisasi masa praaksara secara geologis. Bisa dibilang anak-anak, pada periode ini itu di mana itu bumi masih belum berpenghuni. Bumi masih panas-panasnya sebab belum adanya kehidupan seperti sekarang ini. Nah, adapun periode ini tuh dibagi beberapa pembagian. Yang pertama itu zaman Arkeokum. Tahu kan zaman Arkeokum itu apa? Nah, zaman Arkeokum itu zaman tanpa adanya kehidupan. Nah, di situ belum ada kehidupan anak-anak. Kemudian ada zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum ini, zaman ini sudah mulai ada kehidupan, seperti adanya tanaman, seperti adanya binatang. Binatangnya pun binatang-binatang yang kecil-kecil, dan ada juga binatang-binatang reptil. Kemudian ada zaman Mesozoikum. Nah, pada zaman ini kehidupan di muka bumi mulai berkembang, dan binatang-binatang pun mulai mencapai tubuh yang besar. Seperti yang kita ketahui, dinosaurus. Nah, jadi anak-anak, dinosaurus itu hidup pada masa zaman Meozoikum. Nah, kemudian itu yang terakhir ada zaman Neozoikum. Nah, untuk zaman ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada zaman tersier. Zaman tersier itu zaman dimulai adanya binatang-binatang yang menyusui seperti kera. Dan yang kedua itu ada zaman kuarter. Nah, zaman inilah yang merupakan awal kehidupan manusia. Selanjutnya periodisasi masa praaksara secara arkeologi. Nah, arkeologi ini berdasarkan penemuan sejarah yang terdiri dari dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, selanjutnya itu ada periodisasi berdasarkan ciri kehidupan masyarakat. Yang pertama itu masa berburu dan mengumpulkan makanan, tingkat lanjut, dan yang kedua itu masa bercocok tanam mengumpulkan makanan tingkat sederhana, dan yang ketiga masa
bercocok tanam. Itulah periodisasi perkembangan masa praksara dalam kehidupan manusia. Baiklah anak-anak, tadi penjelasan dari materi yang telah Ibu paparkan. Nah, kira-kira ada yang ingin tanyakan enggak terkait dengan materi tersebut? Saya Bu, Maya, Anda silakan. saya ingin bertanya, kapan ya Bu waktu dimulainya masa praaksara dan kapan berakhirnya? Oh, kapan dimulainya masa praksara itu? Dimulainya itu sejak adanya manusia. Itu dimulainya. Dan berakhirnya itu sejak manusia itu sudah mengenal tulisan. Sejak manusia itu sudah mengenal tulisan. Karena kan kita ketahui bahwa masa praksara itu kan masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Dan masa itu berakhir setelah semua manusia sudah mengenal tulisan. Itu yang ada jawabannya. Bu, Nah, oke. Di sini Ibu ingin membentuk kelompok. Nah, kelompoknya itu kita bagi menjadi dua kelompok. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Nah, jadi dari masing-masing kelompok akan Ibu bagikan lembar kerjanya. Nah, di lembar kerja itu setiap masing-masing kelompok itu sudah ada ketentuannya kan, ketentuannya. Nah, itu silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu selama 10 menit dan kalian harus dapat mendiskusikannya bersama teman-teman sekalian. A few moments later. Baiklah, anak-anak, bagaimana diskusinya? Apakah sudah selesai? sudah Bu. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Priorisasi masa praksara pembagiannya itu ada berdasarkan arkeologi. Di dalam macam praksara arkeologi dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu, yang mana zaman batu merujuk kepada suatu periode di mana alat-alat kehidupan manusia terbuat dari batu, meskipun ada alat-alat tertentu yang terbuat dari kayu dan tulang. Selanjutnya ada zaman batu tua atau paleolitikum, yang mana zaman batu tua merupakan suatu masa di mana hasil buatan alat-alat dari batunya masih kasar dan belum diasah. Selanjutnya ada zaman batu madia, yang mana mesolitikum, yang mana zaman batu madia ini merupakan masa peralihan di mana cara pembuatan alat-alat kehidupannya lebih baik dan lebih halus dari zaman batu tua. Selanjutnya